Pemirsa, kasus dugaan korupsi pada pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang diperoleh pemerintah Indonesia dari Kerajaan Arab Saudi kini tengah diusut oleh KPK. Sejumlah orang termasuk petinggi di Kementerian Agama telah dipanggil untuk dimintai keterangannya. Lalu bagaimana Islam memandang kasus ini? Kami akan membahasnya untuk Anda dalam Hikmah Siang berikut ini. Bisa dibagi 10.000. Lembaga Anti Rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini masih terus menyelidiki dugaan kasus korupsi kuota haji tahun 2024. Dan dari paparan KPK menyebutkan setidaknya ada 8.400 jamaah haji yang sudah mengantri hingga 14 tahun. Terpaksa batal dalam masa penyelenggara haji tahun lalu akibat adanya penyelewengan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun lalu. Lantas bagaimana pandangan Islam terkait melihat berhaji namun merampas hak jamaah lain? Kita sama-sama akan membahasnya selengkapnya bersama dengan Ketua Dewan Pembina Yayasan Ummul Quron Depok, ada dengan Ustadz Ali Fikri. Assalamualaikum Pak Ustadz, kabar sehat Pak Ustadz? Waalaikumsalam. Kabar sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Iya, kini kita mulai pertanyaan pertama. Terkait melihat adanya dugaan kasus korupsi dalam pembagian kuota haji Indonesia di tahun 2024 yang masih berproses di KPK. Seperti apa Islam menilai adanya konteks perampasan hak yang seharusnya milik jamaah lain yang sudah mengantri belasan tahun dan diambil jatahnya oleh orang lain? Ya, baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang pertama adalah terkait dengan adanya pengambilan hak dari jamaah yang sudah mengantri ya belasan tahun, lalu ada jamaah yang memang akhirnya bisa berangkat hanya dengan 0 tahun. Tentu saja ini adalah kalau dalam Islam kita telah melanggar beberapa prinsip baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW. Yang pertama tentu saja Al-Quranul Karim terkait dengan seharusnya kita taat ya kepada janji-janji, aturan-aturan, undang-undang yang sudah ada dan harusnya kita mematuhi yang hal tersebut. Lalu yang kedua, karena ini adalah terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, tentu saja kita pun harus melihat bagaimana konsep Islam terhadap antrian. Karena ketika seseorang mengantri, maka di situ ada bahasa di Indonesia biasanya urut kacang ya kalau tidak salah ya. Orang yang sudah menanti bertahun-tahun, tetapi akhirnya mereka tertunda keberangkatannya karena kuota yang disiapkan akhirnya tidak diberikan kepada mereka. Tentu saja di sini ada salah satu dari prinsip yang kalau bahasa kita itu menghalalkan segala cara ya. Apabila orang menginginkan sesuatu, maka harus prosedurnya kan dijalani, bukan artinya menerabas atau menerobos setiap aturan yang ada, yang penting dia bisa berangkat. Sepertinya kalau dalam istilah Arab itu al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Jelas ini bertentangan dengan konsep syariah Islam. Baik Pak Ustadz, kalau kita juga membicarakan mengenai salah satu syarat atau mungkin istitoah ya Pak dalam penyelenggaraan ibadah haji ini adalah terkait dengan kemampuan, termasuk dalam kemampuan pembiayaan. Lantas seperti apa sih Pak Islam memandang mungkin orang yang memiliki uang banyak dan sanggup membayar lebih dalam berhaji? Baik, dalam Islam tentu saja orang memiliki uang banyak itu sah-sah saja. Karena memang dalam Islam tidak dilarang orang menjadi kaya. Akan tetapi Islam ada aturan. Apabila seseorang yang kaya dan memiliki uang ingin mendapatkan hak tertentu, maka seharusnya dia mengikuti prosedur yang ada. Prosedur yang ada tersebut adalah dalam pelaksanaan ibadah haji sebagaimana yang kita ketahui, kalau dalam ONH biasa atau reguler kita menyebutnya mereka mendaftar
ya melalui Kementerian Agama di kota kabupaten. Kalau ONH khusus atau ONH plus yang biasa dikenal, biasanya kita mendaftar melalui travel, lalu mendaftar melalui Kanwil Kementerian Agama ya di provinsi masing-masing. Itu adalah prosedur, dan dari situlah maka akhirnya kita pun mendapatkan nomor porsi. Dari nomor porsi kita akan mengetahui bahwa tahun kapan kita akan diberangkatkan. Dan disitulah kita mengerti bahwa oh ternyata antrian haji pada saat kita mendaftar selama misalnya 29 tahun kalau ONH reguler di Depok. Kalau misalnya ONH plus atau ONH khusus, maka antriannya antara 8, 9, sekarang sudah sampai mungkin 10 tahun. Nah, dengan antrian seperti itu, maka setiap orang yang sudah mendaftar terlebih dahulu, tentulah mereka memiliki hak untuk bisa berangkat lebih dahulu. Nah, prosesnya ketika tahun 2024 ada 8.400 orang yang tanpa antri. Lalu karena memiliki uang, maka akhirnya mereka bisa berangkat ya melewati antrian 8.400 orang. Jelas ini adalah salah satu ya keinginan yang menurut saya melanggar syariat Islam. Baik Pak Ustadz, lalu kan yang terbaru adalah Presiden Prabowo Subianto ini juga telah meresmikan lembaga baru yakni Kementerian Haji dan Umroh yang akan khusus menangani dalam penyelenggaraan ibadah haji nanti ke depannya. Lantas, kalau Pak Ustadz melihat adanya langkah dari pemerintah ini, apakah bisa Pak menjadi sebuah harapan dalam mengikis ataupun mengantisipasi terjadinya tindak-tindak korupsi dalam penyelenggaraan haji di masa mendatang? Tentu saja. Saya kira bukan cuma harapan Pak Presiden ya yang memang membentuk Kementerian Haji dan Umroh, seluruh umat Islam yang memang ya berkeinginan untuk melaksanakan haji dan umroh. Dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh ini, insya Allah mudah-mudahan menjadi lebih baik tata kelolanya. Ya, bukan berarti yang lama itu tidak baik, tetapi kan kalau kita berharap untuk menjadi lebih baik, saya kira itu hal yang wajar, yang biasa ya bagi kita yang tentu saja punya harapan agar kedepannya pelaksanaan ibadah haji ini menjadi lebih sempurna lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tentu bahasa saya mungkin mendoakan ya Kementerian Haji dan Umroh yang baru saja dibentuk oleh Presiden Prabowo nantinya bisa menjadi kementerian yang dapat menjadikan haji dari Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kita pun ingin adanya satu proses yang memang saat ini saya dengar akan ada sedikit perubahan terkait dengan antrian haji. Di tahun-tahun sebelumnya, antrian haji itu dibagi per mil dalam setiap provinsi. Artinya bahwa dalam setiap penduduk muslim di satu provinsi, maka 1 per milnya itulah yang akan diberangkatkan haji pada tahun tersebut. Dan kedepannya akan dirubah. Perubahannya adalah nantinya per milnya itu dihitung dari daftar tunggu. Semakin banyak daftar tunggunya, maka semakin banyak dari kota, kabupaten, atau provinsi tersebut yang akan diberangkatkan haji. Itu salah satu yang sudah kita dengar, ya adanya berita-berita baik terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Selanjutnya kita juga mendengar akan ada kampung haji. Ini hal yang mengembirakan. Ya mudah-mudahan kesemuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan agar mereka-mereka yang nantinya diberikan amanah bisa melaksanakan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Lalu Pak Ustadz, kalau kita juga membicarakan terkait dengan sejumlah petinggi dari Kementerian Agama yang saat ini masih dalam pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa pesan dari Bapak kepada mereka agar kasus korupsi ini bisa segera selesai, dan mungkin pesan bagi kita semua agar bisa menjadi refleksi ataupun cerminan kita dalam menanggapi adanya korupsi penyelenggaraan haji di tahun lalu? Ya, yang pertama mungkin pesan saya kira bukan cuma untuk mereka-mereka yang saat ini sedang menjalani proses baik di KPK ataupun dimanapun, kalau ada proses-proses lain terkait dengan kuota haji. Yang pertama ya mohon untuk sama-sama bersabar ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beristighfar, karena mungkin saja memang ijtihad. Saya katakan ya, ijtihad itu adalah sebuah upaya dari seorang pejabat ya ingin melakukan sesuatu, akan tetapi mungkin saja ya apa yang dia lakukan
tidak sesuai dengan undang-undang atau dengan aturan yang berlaku. Sehingga dengan demikian kalau memang itu keliru, ya tentu saja memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga meminta maaf kepada jamaah yang dirugikan yang seharusnya berangkat pada tahun tersebut. Dan yang terakhir, Pak Ustadz, kalau kita sebagai umat muslim, termasuk untuk diri saya sendiri dan mungkin untuk masyarakat Indonesia, apa sih Pak yang bisa kita resapi dan menjadi refleksi terhadap kasus korupsi ini supaya bisa selalu meningkatkan iman dan juga takwa? Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan ya satu pesan mungkin untuk diri saya dan juga untuk semua umat Islam. Apabila kita ingin menginginkan sesuatu, maka harusnya kita melihat tata cara yang benar sesuai dengan syariat. Apalagi ini pelaksanaan ibadah haji. Tentu saja apabila kita ingin melaksanakan ibadah haji, maka tentu saja ya ibadah yang suci ini harus ya dilakukan dengan cara-cara yang suci pula. Jangan sampai kita ya menginginkan sesuatu ibadah yang pahalanya sebegitu besar ya, pahalanya surga, akan tetapi kita tidak melakukan tata cara sesuai dengan yang dianjurkan dalam Islam itu sendiri. Saya kira seperti itu. Siapapun ya di antara kita, maka ini adalah salah satu dari pelajaran yang bisa kita ambil untuk terus bisa berpegang teguh kepada amanah yang Allah berikan kepada kita dan juga terhadap apa yang menjadi keinginan kita. Harus diselaraskan, jangan hanya ambisi ego yang selalu ada di dalam diri kita, tetapi kita tidak mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi keinginan atau ambisi kita ya untuk disesuaikan dengan syariat Islam. Terima kasih Pak Ustadz Ali atas penjelasan dan juga pencerahannya, termasuk pesan yang mendalam, terutama bagi saya pribadi selaku masyarakat dan mungkin kita semua sebagai umat muslim khususnya, bagaimana kita bisa menyikapi sebagai masyarakat Indonesia, umat muslim yang mungkin ingin tentunya memiliki harapan bisa mencapai salah satu rukun Islam untuk melaksanakan ibadah haji, namun tetap ada norma-norma serta aturan yang harus kita ikuti, kita jalani dan memastikan tidak mengambil hak dari yang seharusnya menerima. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.